Oke. Anjing-anjing punya. Oke, yuk kita mulai aja. Shalom teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah datang di sini. Kita mau sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Happy Tuesday, and then we want to start now ibadahnya kita. Mungkin semangat dulu ya. Terus jangan lupa ya kita ninggalin dulu kerjaan-kerjaan yang ada di dunia ini, yang lagi masak, yang masih mikirin kerjaannya. So just leave them behind dulu. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, agree ya. Doa pembukanya. Mika, you ready Mika? Mika, you ready? Hai Mika, kita mulai yuk Mika. Mik. Mika. Dengeran gak suaranya? Mika. Aku masih di jalan, Ibu. Oh ya udah. Oke. Yuk kita doa aja ya. Kita doa, saya aja yang pimpin nggak apa-apa ya. Oke. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas hari ini, pemeliharaanmu, penjagaanmu Tuhan, jikalau saat ini kami bisa berkumpul kembali bersama dengan teman-teman kami seiman Tuhan, tujuan kami cuma satu, kami hanya mau mendengarkan firman-Mu, kami hanya mau membuat Engkau senang Tuhan Yesus, karena segala kemuliaan hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Bapak, sebelumnya kami minta ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan, Tuhan. Yang seringkali kami tidak sadar maupun kami sadar mengecewakan Engkau, Bapak. Ampunilah kami, Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami, Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu, Tuhan, turun di tengah-tengah kami. Engkau ada Roh Kudus di tempat ini, ya Tuhan. Tidak terbatas oleh waktu. Engkaulah yang memimpin semua acara ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Engkau juga yang memberikan internet, jaringan semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kau berkati ya Tuhan, berikan fokus kepada teman-teman kami yang melayani pada hari ini, baik yang men-sharing firman, doa, maupun yang memimpin pujian Tuhan, karena apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau tinggalkan segala pikiran-pikiran kami yang masih ada di dunia ini ya Tuhan. Kami mau memiliki quality time bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau menikmati Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya udah hadir. Yuk, kita mau siap nih saat ini, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Hari ini, Daud. Hai Daud, how are you today Daud? Halo Kak, I'm fine Kak. I'm fine, okay. Enjoy, now it's your turn. Praise and worship. Ayo. Oke, sebelumnya apa suara saya cukup jelas ya teman-teman? Oke, baik. Ya, mari kita memfokuskan diri untuk memuji Tuhan. Ya. Dan kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam waktu yang ada ke depannya, sehingga kuota waktu yang kita pakai tidak sia-sia, ya, tapi ada berkat Tuhan yang kita dapat malam hari ini. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita katakan,
ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari kita angkat biar kita dengan sungguh-sungguh. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, oh, oh. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkanku. Sekali kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduanku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan.
taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan penuh kasih minta Kak Yoda untuk mau ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas puji-pujian ini ya Tuhan. Segala pujian ini hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, kiranya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang jamah anak-anak-Mu di tempat ini satu persatu Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyentuh hati mereka Tuhan. Engkau penuhi hati kami satu persatu dengan sukacita, damai, sejahtera yang penuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala hormat Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang kami bangga-banggakan, Yesus. Dan sekali Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan, biarlah tetap beriman kepadamu untuk selama-lamanya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yoda. Oke teman-teman, kita akan memuji Tuhan ya dengan bersemangat dimanapun teman-teman berada, baik yang di rumahnya, baik di kos atau di asrama atau dimanapun, biar kita tetap bersuka cita ya, karena apapun keadaannya firman Tuhan selalu mengajar kita tetap bersyukur dan bersuka cita. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita lewat Zoom ini ya, dan saya rasa sangat sangat penting sekali karena kita saling mengenal di sini ya gitu, karena belum tentu ketemu secara langsung pun itu ada waktu untuk saling ngobrol ya gitu. Jadi bahkan lewat Zoom begini kita bisa saling kenal, dan saya sangat bangga saya dari NTT ya bisa bergabung dengan teman-teman yang mungkin dari Medan, dari mana-mana, itu karena kebaikan Tuhan ya. Kita menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, bersuka dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, mari kita nyanyi dengan bersuka cita. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua
Oke, ya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan ya yang membagikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita memfokuskan diri untuk menerima berkat Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar. Dengan itu kita meminta perlindungan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita mampu mengerti, memahami, bahkan juga bisa melakukan di setiap kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita ulang pujian dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan sekali karya terbesar,
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Oke, berhamba Tuhan yang melayani malam hari ini saya persilakan. Oke, mari kita berdoa sebelum kita masuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami ada sebagaimana ada hari ini, Tuhan. Itu bukan karena kami kuat, kami hebat, kami gagah, Tuhan, kami mampu, bukan, Tuhan. Tapi ini semua karena kasih-Mu, Tuhan. Karena karya-Mu yang terbesar, Tuhan, di kayu salib, sehingga kami boleh ada hari ini, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk hadir, untuk kami berkumpul, untuk kami bersekutu, untuk kami intim dengan Engkau, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan, buat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, ya Bapak, biar ini menjadi dupa yang harum. Dan sebentar, Tuhan, kami akan sharing firman satu dengan yang lain. Kita akan bersama-sama diskusi, ya Bapak. Kami tidak ada yang lebih pintar, kami semua sama di mata Engkau, Tuhan. Tapi kami mau belajar, Tuhan. Mau lebih dalam lagi dengan Engkau, ya Bapak. Berkati dari setiap kami, ya Bapak. Buka pikiran kami, Tuhan. Hati pikiran kami, Tuhan. Biar kami bisa menerima, Tuhan, apa yang Kau mau bicarakan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman katakan, amin. Shalom semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Shalom. Shalom ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Wih, asik. Apa kabar semuanya? Baik ya? Kasih jempol dong, kasih jempol. Yes. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. COVID udah mulai udah mulai turun ya. Amin ya. Kita udah mulai asik kemana-mana ya. Udah boleh jalan-jalan tuh. Nova udah begini-begini aja tuh. Ayo sekali-sekali kita boleh nge-cool di ini nih nanti nih. Di mana? Di tempatnya Nova nih ya. Iya, besok gue pergi sono ke Gili Trawangan besok jam 5 pagi. Berapa lama? One week ya? 1 minggu dong, mancing besok dong. Boleh lah nanti kita semua yang di Cool Stronger ini diundang lah ke sana kita. Bareng live pertama gitu lah. Asik. Lanjut. Thank you buat gembalaku Stronger Together yang izinin saya lagi gitu lah. Ini ya kalau nggak salah yang kedua kali saya sharing. Dan terima kasih juga buat Tuhan Yesus. Sebetulnya saya agak bingung juga mau ngambil tema yang mana, tapi kayaknya tema yang kebenaran diri sendiri ini agak sedikit connect dengan firman yang kemarin ya, minggu kemarin ya, yang Ibu siapa? Kak Yola ya. Itu keren banget itu keren banget. Teguran banget ya. Ya mudah-mudahan ini juga jadi teguran juga. Ini buat saya, buat semuanya ya. Malam hari ini temanya adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Kadang-kadang juga kebenaran orang lain kita ambil dan kita lupa tuh dengan kebenarannya Tuhan. Ada banyak orang sekarang, apalagi hari begini ya, itu paling merasa dirinya paling benar. Contoh, Rusia sama Ukraina, itu sama-sama paling benar kan? Rusia bilang gue yang benar gitu loh, itu daerah gue gini-gini lah, pokoknya konfliknya macam-macam. Ukraina juga bilang gue yang paling benar, ya udah jadi berantem. Nah sekarang kita anak Tuhan nih, bagaimana tuh menyikapi itu tentang Rusia atau Ukraina? Ada banyak yang pro ke Rusia, ada banyak yang benci Ukraina atau sebaliknya. Ada yang benci Rusia, pro-nya ke Ukraina. Dengar baik, kita anak Tuhan nggak boleh pro ke siapa-siapa. Kita hanya cuma bisa bilang, Tuhan tolong mereka. Itu tuh ya, ingat ya. Soalnya banyak teman-teman saya juga banyak benci banget nih sama si Rusia lah, sama Amerika, sekutunya, dan lain sebagainya. Nggak ada. Pokoknya nggak ada yang benar. Oke, penjelasannya ya tentang kebenaran diri sendiri. Apa sih itu kebenaran diri sendiri? Boleh slide-nya ya.
Kebenaran diri sendiri adalah nilai, prinsip, dan pemahaman yang berasal dari pengertian, pengalaman, dan persepsi sendiri yang sudah terakumulasi di dalam diri kita yang telah dianggap menjadi sebuah kebenaran dan menjadi landasan hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya. Kebenaran diri sendiri ialah nilai, prinsip, dan pemahaman yang berasal dari pengertian, pengalaman, dan persepsi sendiri yang sudah terakumulasi, udah terkumpul tuh di dalam diri kita, mungkin dari kecil kali ya. Dari kita yang telah dianggap menjadi sebuah kebenaran yang menjadi landasan hidup kita. Nilai itu apa sih? Biasanya nilai itu kita Kok ini nggak mau ya? Halo? Ada suara. Saya lanjut ya. Nilai itu biasanya dapatnya dari mana sih? Contoh, dari adat istiadat. Kita kebanyakan dari kita ini keturunan Tionghoa ya, keturunan Chinese. Itu paling banyak pantangannya, paling banyak adat istiadatnya yang macam-macam. A, B, C, D. Sampai Z sampai A lagi. Jadi kalau orang Chinese bilang nggak boleh begini lu, ntar lu nggak boleh berdiri di depan pintu lu, ntar jadi berat jodoh lu, bla 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 bla. Itu jadi kebenaran. Kadang-kadang tuh udah nyerap tuh di dalam hidup kita, bener nggak? Iya kan? Jadi pokoknya yang dari orang tua dahulu udah kita anggap, ini udah pasti bener lah. Nilainya udah pasti bener, prinsipnya udah bener, apalagi udah dari pengertian atau pengalaman-pengalaman dari orang tua. Segala macam. Banyak contoh-contohnya loh. Contohnya banyak sekali. Kalau saya bisa katakan, ada banyak dari kita tuh, mungkin kita bukannya nggak tahu kebenarannya Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang bukan kita nggak tahu kebenaran dari firman Tuhan, tapi lebih banyak kebenaran diri kita sendiri yang kita yang kita keluarkan. Contoh nih. Misalnya kalau kita ke rumah duka, ya kan? Kebiasaannya gimana sih kalau ke rumah duka? Kita ke peti, kita agak sedikit nunduk, dan kita berdoa. Ada banyak seperti itu. Itu menurut prinsip, atau menurut nilai, itu mungkin benar. Tapi menurut firman Tuhan itu tidak benar. Kalau kita ke rumah duka, yang kita datengin itu bukan orang yang sudah meninggal, tapi adalah orang yang masih hidup atau keluarganya. Kita salamin, turut bersimpati ya. Bersabar, kita doakan. Kita kasih semangat. Kalau mau lihat peti, lihat aja. Nggak usah disembayang-sembayangin, nggak usah ditunjuk, nggak usah istilahnya di doa-doa gitu, nggak usah. Itu yang paling, sekarang saya lihat masih ada aja. Ya saya mungkin susah lah ya kita. Ya kita nggak nyalain mereka juga. Karena mereka taunya itu kebenaran yang sudah lama terjadi seperti itu. Ada lagi, misalnya, sorry to say, kalau saya boleh katakan orang Katolik. Saya dulu ingat banget tuh, saya punya cihu atau kakak ipar ya, cici punya suami, dia sampai pantang bener dengan orang Kristen. Sampai dia bilang gini, lu boleh Kristen, tapi lu harus hanya Katolik. Kenapa? Karena Katolik yang boleh pegang hio. Sampai segitunya tuh. Itu dari kecil tuh saya udah ditanamin begitu tuh. Jadi lu ambil Katolik aja. Jadi setengah Kristen, setengah tradisi kali ya. Tradisinya Tionghoa. Jadi lu masih boleh pegang hio. Jadi entah kalau bapak lu meninggal, mak lu meninggal, lu masih bisa sembayangin. Istilahnya begitu. Itu kebenaran diri sendiri atau kebenaran dari orang tua. Kebenaran dari pemahaman-pemahaman, pengalaman-pengalaman atau persepsi dari orang tua yang sudah diakumulasi dari kecil. Ada banyak lagi hal-hal lagi. Kadang-kadang kita juga suka ngomong berbohong, ya kan? Ada lagi dosa putih atau bohong putih atau bohong yang untuk menolong orang lain, menolong teman. Banyak loh. Kita sering berbohong yang kecil-kecil gitu, yang kita nggak sadarin ternyata itu bukan kebenaran itu. Ada cerita lucunya kan? Jadi ada anak satu dikasih tahu sama bapaknya, Dek, nanti kalau ada teman papa atau siapapun di depan yang nyari papa, bilang papa tidak ada. Tuh, anaknya udah dikasih tahu tuh kayak begitu. Datanglah orangnya.
Dek, papamu ada? Kata papa nggak ada. Itu kayak gitulah. Jadi ceritanya itu bohong-bohong yang udah apa ya, udah tahunan dan segala macam. Kita udah dikasih tahu seperti itu, dianggapnya itu kebenaran. Jangan. Mulai hari ini kita harus tahu kebenaran yang sesungguhnya itu dari mana. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi bukan kebenaran diri sendiri atau kebenaran orang lain. Next ya. Coba kita buka di ayat Yesaya 64 ayat 6a. Ya, saya ambil 6a-nya, yaitu demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan sama artinya dengan kebenaran diri sendiri. Ternyata kebenaran kita ini, kebenaran diri sendiri atau kebenaran orang lain, atau tadi prinsip, pemahaman diri sendiri, pengalaman dan lain sebagainya, itu sama seperti kain kotor. Kain kotor itu, kalau zaman dulu itu adalah kain, sorry to say, kain untuk orang yang lagi menstruasi. Habis dipakai, itu udah nggak bisa dicuci. Yang ada bisa diapain? Hanya dibuang. Dicuci nggak bakal bersih. Itu saking begitunya. Itulah kita. Kita ini, demikianlah kami sekalian, kita sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bisa dicuci? Nggak bisa. Kesalehan adalah kebenaran diri sendiri. Berarti segala sesuatu yang dari pengalaman, kadang-kadang pengalaman bagus. Tapi kadang-kadang pengalaman yang bikin kita juga bisa terjerumus loh, dengan menjadikan pengalaman itu menjadikan apa ya? Kebenaran diri sendiri. Udah tertanam. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gue lakukan ini udah pasti benar. Ternyata setelah dicek di firman Tuhan tidak ada yang benar. Dari bisnis juga. Nah, ini juga nih bisnis nih. Bisnis ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita rasa ini udah bener nih, kita bisnisnya udah bener nih. Ternyata Tuhan bilang tidak. Banyak kan? Misalnya pakai uang pelicin. Menang tender, sikut sini, sikut sana. Dianggapnya apa? Udah lumrah, man. Udah biasa. Semua orang juga lakukan itu. Lu nggak main, lu nggak masuk, ya lu nggak bisa dapet. Seperti itu. Ada banyak kita merasa orang-orang bikin, semua juga ikut, semua pada ikut, kita juga harus ikut. Kita harus cerdik di sini. Kita harus lebih lagi sama Tuhan. Lebih banyak tanya. Lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Apapun itu kita tanya Tuhan. Next slide. Kebenaran diri sendiri di hadapan Tuhan tidak ada artinya sama sekali. Karena memang tidak ada yang benar di dalam diri kita. Oleh karena itu, Tuhan harus datang untuk menebus kita. Si kain kotor ini, you and I, nggak ada yang bisa bikin benar selain Tuhan Yesus yang datang menebus kita. Harusnya kita nih si kain kotor ini nih dibuang jauh-jauh. Bau, jorok. Sorry tuh saya, apalagi bekas menstruasi, bau, amis segala macam. Jijik. Tapi Tuhan bilang, Tuhan datang untuk menebus kita. Hasil tebusannya itu, sekarang kita sudah dimenangkan. Oleh sebab itu, kita udah nggak boleh lagi tuh pakai lagi yang namanya kebenaran diri sendiri, yang pakai logika, pakai pengalaman, pakai prinsip-prinsip duniawi, nilai-nilai duniawi, nilai-nilai yang zaman dulu, nilai-nilai yang katanya masih bisa dipakai, masih ada relationnya. Nggak ada. Nah, kalau saya boleh nyinggung sedikit tentang gereja sekarang juga pada begitu, merasa gerejanya udah paling benar, praise and worship-nya udah paling benar katanya, udah bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Yang lain gereja situ nggak bisa. Itu juga bahaya. Oh, di situ firmannya asik. Itu firmannya udah paling benar tuh. Bikin orang kemakmuran segala macam. Wah,
kalau gereja ini firmannya terlalu ngepret-ngepret orang. Nggak bagus. Gereja juga begitu. Sekarang banyak gereja lagi berlomba-lomba bikin sesuatu yang bagus. Udah ada, kan online aja sekarang udah banyak. Sekarang yang ada metaverse. Oh, pakai metaverse keren banget. Jadi udah kayak berapa D itu, 3D atau 4D itu. Berlomba-lomba. Merasa gerejanya udah paling bener. Udah paling solid, udah paling oke, udah paling ngikutin firman Tuhan. Ayo, kita udah nggak boleh seperti itu lagi. Kita harus tahu Tuhan datang untuk menebus kita. Berarti kita udah ada panduannya, kita udah ada penuntunnya, kita udah ada itunya, petunjuknya, Google Map-nya gitu loh, Waze-nya. Jadi kita ikutin aja dia maunya apa. Next. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kebenaran diri sendiri. Nah, ini kita mesti tahu nih, salah satunya apa? Sulit mengakui kesalahan. Kita salah aja kadang-kadang nggak mau mengaku loh. Padahal kita udah tahu nih kita salah nih. Tetap aja kekeh, ngotot. Kadang-kadang malah galakan yang salah. Udah tahu dia yang salah, galakan dia. Itu salah satunya. Jadi kalau orang kayak di serempetan mobil gitu kan, keserempet mobil atau sekarang tindakan pertama adalah ngotot dulu, teriak dulu. Padahal nyerempet dia. Itu dianggapnya kebenaran, itu udah pasti dibilang kebenaran diri sendiri. Yang kedua, tidak bisa jujur terhadap diri sendiri dan tidak bisa menjadi apa adanya. Tidak jujur. Sulit sekarang nyari orang yang jujur. Tapi ada. Ya mungkin kalau sini kita kebanyakan yang kerja atau pengusaha, pastinya kita mau kalau pengusaha pengen punya karyawan yang jujur, yang benar-benar tulus, kerjanya benar-benar dengan hati, pokoknya sesuai dengan aturan. Kalau yang kerja juga karyawan pengennya berlaku jujur, tapi kadang-kadang sambil jalan ada aja tuh bikin kita nggak jujur, ada penawaran-penawaran yang bikin kita nyerempet-nyerempet. Ayo ambil, ini tawaran bagus. Aman dah. Asik pokoknya, nggak ketahuan. Nah itu kayak begitu. Yang ketiga, sulit mengenal kebenaran Tuhan, selalu berkata, saya udah tahu. Kata Jermannya, sotoy. Ada banyak orang sotoy sekarang, yang merasa dia lebih pintar, dia lebih tahu, dia merasa, gue lebih dulu nih, gue lebih dulu tahu dibandingin lu. Peristiwa-peristiwa yang ada, pokoknya dia merasa, udahlah gue udah tahu apa-apa lah, gue pintar kok. Oh ya, saya mau bagikan sedikit lagi bagi sedikit tentang ini. Kadang-kadang kita merasa begini nih, aduh saya mah nggak bisa apa-apa. Sering kan kita ngomong gitu kan, keluarga saya, keluarga yang biasa-biasa aja, nggak ada yang yang bisa jadi orang kaya atau bisa jadi orang hebat, nggak bisa. Udahlah, saya mau begini-begini aja. Itu jangan dikira ini orang lagi rendah hati. Itu salah. Itu berkata-kata merendahkan diri itu. Nggak boleh. Kita nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh bilang, udahlah, saya nggak bisa maju, saya ini bodoh, saya sekolah nggak tinggi, nggak kayak dia, nggak kayak dia, nggak kayak dia. No, Tuhan nebus nggak buat segelintir orang. Tuhan datang untuk membersihkan kain kotor ini bukan buat si sultan apa tadi itu, crazy rich misalnya, wow yang kaya aja nih. Atau dibalik, Tuhan datang buat orang miskin doang. Buat orang susah doang, buat orang jahat doang. Enggak. Semua. All of yang mau terima dia. Ya, next. Nah, ini dulu cara melepaskan itu. Cara melepaskan diri dari kebenaran diri sendiri. Nah, ini juga penting nih. Kita pastilah ya setelah mau dengar firman, saya juga ini sebetulnya firman buat saya juga gitu. Saya juga belajar. Kita terus setiap hari itu pembelajaran buat kita ya. Nggak ada satu hari itu kita merasa stop, gue udah nggak mau belajar. Pokoknya selama nafas ini masih ada,
Belajar. Cara melepaskan diri dari kebenaran diri sendiri. Satu, sadari kebenaran kita ini seperti kain kotor di mata Tuhan. Sadari dulu itu. Caranya gimana? Berdoa. Tanya Tuhan. Tuhan, bisnis saya ini udah bener belum ya? Saya ngajar anak, mendidik anak udah bener belum ya? Ada salah di mana ya Tuhan? Atau kesalahan apa yang saya nggak paham, nggak tahu bagaimana cara mendidik anak. Cara didik anak aja banyak ini loh, banyak rumusnya. Rumus dari dunia ini banyak banget. Nggak bisa loh kita pakai rumus dunia ini, kita tetap pakai rumusnya Tuhan. Terus yang kedua, renungkan firman Tuhan. Nah, kuncinya ada di firman Tuhan. Buku kehidupan kita ada di firman Tuhan. Semuanya di situ. Apapun itu. Urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pendidikan, urusan perjodohan, urusan anak-anak, urusan apapun ada di firman Tuhan. Baca, berdoa. Satu lagi, di dalam cool ini cool komunitas bagus nih, kita bisa sharing. Nanti kita sharing ya. Kita ngobrol, kita tanya jawab. Siapa yang bisa jawab? Semua bisa jawab, ayo jawab. Siapa yang mau tanya, ayo ditanya. Siapa saling mengisi aja. Nggak ada merasa gue lebih pinter, lu kalah dah sama gue dah, man. Gue udah PDT, gue udah PDM, nggak pakai. Di mata Tuhan nggak pakai. Sama lu sama gue sama. Lu sama-sama ditebus, sama-sama dari kain kotor. Yang ketiga, perbaharui pikiran kita dari waktu ke waktu dengan firman Tuhan. Dengan doa. Oh, dengan pujian. Itu penting. Usahakan setiap hari ya kita dengar puji-pujian, kita naikkan puji-pujian di mobil, di mana, di kantor, kayak dengar lagu membangkitkan, lagu rohani yang membangkitkan. Ini penting. Jangan dengar lagu-lagu, sorry ya, kalau yang hobi-hobi lagu-lagu, waduh Metallica, apa, emang nggak ngerti tuh artinya tuh ya. Tapi lama-lama ngerasuk nih. Kalau udah ngerasuk ke dalam otak, ke pikiran, ke hati, jadi kebenaran diri, tindakannya itu dia. Hati-hati lagu juga. Oh, ini banyak nih kalau mau dibahas nih. Lagu sendiri aja tuh udah panjang itu. Ada lagu yang menjerumuskan, ada lagu yang bikin lu jadi putus asa, bunuh diri. Itu mengeri banget dah. Saya pernah ikut kayak gitu-gituan, saya pernah ikut seminar-seminar lagu-lagu tentang lagu dunia, ngeri bener dah. Yang udah ya, yang ketiga udah. Yang terakhir, konklusinya. Hidup yang normal haruslah mematuhi aturan yang ada. Betul ya, kita setuju ya. Setiap kita melangkah keluar, di rumah aja ada aturannya. Nggak ada yang nggak ada, pasti ada. Dan aturan bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Landasan pertama adalah firman Tuhan. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati. Kalau pakai masker, nggak pakai masker bisa mati, ini nggak pakai firman Tuhan, kita mati beneran. Saat kita membulatkan hati untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu berdasarkan kebenaran firman-Nya, maka dia akan menjadi perisai yang kokoh yang menjaga langkah kita dari kebinasaan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Tuhan atau firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi, hidup kita kalau mau diperisain, mau dibikin tameng, mau dilindungi, mau diapa lagi tuh ngomong itu. Mau ditutupi dengan baik, hanya lewat firman Allah. Bukan dari kebenaran kita. Kebenaran kita
Lah, Kohe hilang. Kok? Oh bentar kok, Kohenya keluar ya. Kita tunggu dia ya, masuk lagi ya. Ya. Tungguin Kohe sebentar ya. Jeda nih. Mana udah masuk belum tuh dia? Udah masuk, udah masuk. Ini putus nih, saya juga nggak tahu tiba-tiba kayak begini nih. It's okay. Continue. Kohe, it's okay. Konklusinya lagi tadi. Jadi hidup yang normal memang harus ada aturan, tapi biarlah aturannya ini kita sinkronisasi. Kita apa ya? Tetap Yesus atau tetap firman Tuhan yang menjadi panduannya. Kita lihat cocok nggak nih? Kalau misalnya kita punya kebenaran diri tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya udah kita buang. Nggak bisa kita pakai lagi. Walaupun itu menurut kita udah jadi dari pengalaman yang puluhan tahun, yang udah mendarah daging. Nah, kadang-kadang mendarah daging itu udah benar-benar udah susah dihapus. Tapi Tuhan bilang, kalau firman bilang itu nggak sesuai, ya tinggalkan itu. Jauhkan itu. Apapun tanya sama Tuhan. Kan Tuhan udah kasih itu, udah kasih tantangan juga. Datanglah kepadaku. Ya kan? Semua yang letih, lemah, lesu kan? Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Udah itu tantangan, itu udah paling enak tuh. Tuhan udah kasih begitu sebelum kita udah pakai nih fasilitas ini, akses ini harus kita pakai. Suruh datanglah. Duduk di bawah kaki Tuhan. Doa, baca firman. Dan satu lagi kita bersekutu dengan Tuhan sambil dengan teman-teman, kita bisa sharing. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin udah lebih senior, dia lebih banyak pengalamannya, boleh pengalaman tentang firman Tuhan ya, bukan pengalaman tentang diri sendiri. Kita harus seperti itu, sehingga hidup kita nanti ujung-ujungnya, destinasinya yang paling penting nih. Sebetulnya yang paling penting nih kita nih, nanti finishnya ini nih. Bukan sekarang nih, sekarang lagi lari-lari ini nih, lagi berlari-lari ini nih. Memang penting, tapi lebih penting lagi di finalnya. Tuhan Tuhan nggak mau lihat awalnya. Tuhan mau lihat proses memang dan akhir nanti. Nah kalau prosesnya kita salah, kayaknya nggak mungkin nyampe finish. Lari dengan beda, bukan sepatu lari. Mungkin pakai sepatu basket apa yang bikin sakit, bikin kaki keseleo atau bikin nggak ada tenaga lari, itu nggak mungkin sampai finish. Jadi kita ikuti dengan baik peraturannya. Peraturannya ada di Alkitab, di firman Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayo kita sharing. Silakan. Dibuka untuk floor. Ayo kita sharing. Ayo. Let's share. Mana yang mau sharing? Ayo, siapa aja. Jadi, pokoknya buku yang dipakai itu nggak boleh buku kita nih, buku ini. Ya, nggak boleh buku kita. Ya, nggak boleh pikiran kita doang. Di cross check lagi sama Alkitabnya, sama enggak. Betul. Sebenarnya kalau menurut gua nih ya, 20 orang yang ada di sini, aku rasa sebenarnya kita tahu sih mana yang benar, mana yang enggak. Iya. Benar. Iya. Cuma bilang iya sih, gue udah tahu Tuhan emang begini harusnya, gue udah tahu ini nggak boleh ya, tapi mau gimana lagi, nggak apa-apa lah ya, cincai. Nah itu tadi poinnya kan ada itu kan,
Saya sudah tahu gitu kan. Nah, itu Iya, poin. gue udah tahu sih, emang itu yang benar ya, but how ya. Gitu. Padahal itu jadi menyesatkan itu. Ya, 20 orang di sini kan semuanya udah pelayan Tuhan. Melayani semua loh, guys. Malah banyak yang dari apa? Sekolah teologi ya. Aduh. Iya. Oke, baik. Shalom. Shalom Daud. Ya. Halo. You want to share? Saya panggil kakak saja ya, untuk Kak Herman ya gitu, supaya lebih muda gitu ya. Oke. Tadi menarik ya pembahasannya dan sangat relevan untuk saat-saat ini ya gitu. Ya, kita jelaskan. Dan saya sendiri sebagai anak muda ya yang juga sedang ada di era yang begitu banyak persaingan ya begitu. Nah, tadi kakak menyinggung bahwa Tuhan datang kepada semua orang gitu ya. Jadi bukan datang kepada orang berdosa atau bahkan bukan datang hanya kepada orang kaya, tapi semua. Nah, ini cuma sharing saja untuk kita sesama anak muda yang ada, untuk kita praktikkan bersama-sama. Dan kebanyakan yang saya lihat juga mereka kalau hidup dalam dosa itu merasa nyaman gitu ya, karena mereka memegang firman Tuhan bahwa Tuhan itu datang mencari orang-orang yang berdosa gitu. Jadi mereka memakai ayat itu untuk menjadikan dasar untuk sebenarnya mereka paham bahwa dosa itu harus dihindari. Cuman setidaknya ketika mereka melakukan dosa itu, ketika teman-teman ya, kebanyakan teman saya juga ketika sharing itu kadang mereka bercanda atau apa, mungkin saya tidak bisa ini, tapi intinya Tuhan itu datang kepada kami yang berdosa gitu. Jadi bisa memakai itu untuk memaafkan kesalahan sendiri begitu ya Pak. Jadi memaafkan kesalahan sendiri, jadi istilahnya menggunakan kasih karunia juga karena untuk memaafkan kesalahan sendiri gitu. Nah, kira-kira ya untuk penjelasan dari kakak, bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada mereka ya bahwa di dalam kasih itu ada keadilan contohnya. Ya mungkin dari Bapak yang menjelaskan ya untuk saya sendiri, bahkan juga bagi teman-teman anak muda, bagaimana kita juga bisa menjawab teman-teman kita yang di luar sana yang yang sering memakai ayat untuk memaafkan kesalahan sendiri, untuk membela kebenaran sendiri gitu ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Tadi saya mau bertanya saja ke kakak. Terima kasih kak. Ada yang mau jawab nggak? Sebetulnya begini, prinsipnya adalah tetap nggak bisa keluar dari mana-mana. Kalau mau berbuat dosa, nggak ada lain dan nggak ada bukan, hanya tetap datang kepada Yesus. Itu baru ada pengampunan. Dan pengampunan ini pun ya pertobatan, ya berarti kita bertobat kan? Nah, pertobatan ini juga ini nggak bisa dibuat main. Jadi jangan mentang-mentang udah diampunin, besok dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Memang Tuhan panjang sabar. Tapi ingat, umur kita nggak tahu. Kalau hari ini kita bertobat, bersyukur bisa bertobat. Karena masih ada nafas nih. Nah kalau besok kita berbuat dosa lagi, belum sempat bertobat, selesai kita. Destinasinya udah nggak ada. Udah kita pasti tahu mau kemana. Jadi yang mesti dipahami adalah kita memang harus tetap bertobat dan tidak boleh berbuat lagi. Kalaupun ya kadang-kadang kita masih keseleo, masih masuk ke lubang yang sama, itu masih banget. Tapi tetap kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita ngingetin lagi, woi itu lubang yang kemarin, yang setahun lalu juga nih yang lu cemplung lagi, mundur, balik. Ada Roh Kudus, makanya dipakai tuh akses dari Tuhan. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ya kan? Terus bahkan kadang-kadang ada malaikat juga, bukan kadang-kadang, emang malaikat juga ada. Malaikat juga sebagai penolong kita juga. Itu kita harus pakai. Nah, anak-anak muda memang paling sering gitu.
Anak-anak muda paling sering. Kadang-kadang suka memplesetkan segala macam. Misalnya, kita udah dikasih karunia sama Tuhan. Ya dong. Sekali selamat, tetap selamat. Ada yang begitu. Gereja juga banyak. Kasih karunia benar. Kita udah dikasih nih. Kayak sekarang contoh. Daud ya, kan namanya Daud ya. Daud saya kasih mobil. Ya. Mobil mewah saya kasih. Ya dong. Hadiah. Apakah karena udah dikasih mobil mewah itu, terus Daud suka-suka gitu, wah gue tabrak-tabrakin aja, jebret. Karena gue dikasih, sembarangan gitu pakainya. Enggak kan? Pasti apa? Dirawat dengan baik. Dan merasa, gue tetap bersuka cita loh, gue dari pernah dikasih loh. Dikasih sama Tuhan. Dikasih sama Herman nih, ini mobilnya si Herman nih, waduh. Pokoknya gue jaga baik. Sampai one day kalau si Herman datang lihat, mobil masih ada nggak, Gut? Tuh, lihat masih keren nggak? Ih, keren banget. Itu. Jadi nggak pernah yang ada ceritanya, sekali selamat, tetap selamat. Bisa hilang pokoknya keselamatan itu. Coba aja kalau mau tes. Yuk, siapa yang ada yang berani tes di sini? Silakan. Saya sih nggak mau coba-coba begituan. Dah, itu aja sih jawabannya. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Gimana Daud? Oke. Agree. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih luar biasa. Ya. Udah agree dia. Terus yang lain mana? Ada lagi yang lain, ayo dong. Waktunya masih ada. Baru jam 8. Tanya tuh sama yang senior, sama Kohe. Enggak lah. Nah, ini kan semua. Daud temennya Sam ya? Iya, Sam. Iya. Berarti sekolah teologi juga ya, Sam? Tuh, sekolah teologi juga. Semester berapa? Saya semester akhir lagi susun. Udah akhir dia, udah akhir. Itu kalau sekolah teologi gitu, sekali S1 langsung jadi pendeta gitu ya? Masih ada prosesnya, Kak. Bisa 2 tahun, 3 tahun lagi baru bisa jadi pendetanya. Magang dulu berarti ya? Ya, magang dulu. Oh, jadi kalau lulus langsung sekolah teologi S1-nya gitu nggak boleh langsung khotbah gitu? Ya, masih. Nggak ada gelar buat udah boleh khotbah gitu? Ya, kalau berkhotbah mungkin bisa, tapi kalau untuk gelar pendeta untuk ini, nah itu harus ada prosesnya lagi. Gitu. Berarti kayak dokter ya? Belum kita praktek. Iya, itu. Gitu. Terus PKL dulu. Ya, betul. Oke, susah juga ya. Jadi kamu tarik mau belajar itu ke sekolah teologi ya? Oke. Terus ada siapa lagi sini? Ada lagi nggak yang mau sharing? Ini yang ulang tahun nggak ada yang ulang tahun ya? Iya, yang ulang tahun pergi kemana ya? Tadi ada loh. Mungkin dia udah pergi kali. Lagi makan nih. Iya, dia udah nggak ada. Tadi dia udah nggak ada. Kita nggak diajak nih makan-makan nih. Happy birthday ke Lea ya. Lea udah pergi. Mungkin dia dipanggil suaminya kali. Tadi kita doain ya. Iya, tadi mau dia akhir tapi ya she's gone with the wind. Dia sama suaminya. It's okay. Habis jalan-jalan tadi sama segeng. Iya. Yang dia tuh. Ya udah, it's okay. Mereka jalan-jalan sama Juliet semua tadi. Yang lain ada nggak nih? Mimi, Hantik, semua agree ya. Karena semuanya sebenarnya kayak tadi saya bilang, semua tuh udah tahu peraturan yang ada di dalam Alkitab itu semua orang udah tahu. Cuma sekarang sometimes kita tuh memang harus ada komunitas buat mengingatkan aja loh. Mengingatkan, menegur gitu kan. Barangkali ada yang tadi siang salah gitu, atau yang kemarin habis bikin salah gitu. Pembenaran diri sendiri, terus diingetin, ditegur supaya oh iya ya aku nggak boleh gitu nih gitu. Nah itulah tujuan kita semua kan, kumpul setiap minggu. Yes, Noe. Jadi ada alarm ya, kita jadi Iya, makanya tiap minggu kan kita kan kalau kayak gini kan di reminder terus nih. Oh iya, hari ini ada salah apa ya gitu. Makanya kenapa harus ada perkumpulan
keluarga Stronger Together. Ini semua saya sebutnya keluarga Stronger Together ya, Sam. Oh ya, it's nice ya to have friend, family. Ya udah, kalau memang nggak mau ada yang ini, nggak mau ada yang ini, nggak ada yang mau, udah pada mengerti itu. Semua udah ngerti. Thank you firmannya. It's very nice, Kohe. Thank you for today. Ya udah, gimana? Ya, udah ya teman-teman ya. Ada yang lagi mau nambahin? Kalau nggak ada berarti semuanya udah ngerti ya. Thank you firmannya. Thank you untuk biar kita bisa membangun dan mengingatkan satu sama lain. Ya udah, kalau memang kayak gitu, kita boleh sambung ke Noe ya, Noe. Are you ready, Noe? Mana? Noe? Where are you, Noe? Mana tadi aku udah lihat Noe fotonya. Hai. Si kecil, the sweetest one. Mana nyalain dong, Noe? Mana suaranya, Noe? Aku nggak kedengeran suara Noe. Anjing. Kok nggak ada suaranya, Noe ya? Coba speaker dinyalain dulu, itu masih merah. Coba, Noe. Kok nggak ada suara? Coba ngomong satu, ngomong. Kita nggak bisa dengar suaranya. Iya. Ayo Noe, jadi gimana? Keep trying. Kan perdana Noe mau melayani. Ayo. Tungguin sebentar. Serius. Oh, Noe, di apa? Headsetnya dibuka ya. Tuh. Bisa nggak, Noe? Sam. Help, Sam. Ya, Kak. Bantuin. Bantuin, ayo. Nih, doa persembahan, doa penutup, doa syafaat jadi satu. Go. Noe. Apa? Sam. Yuk, biar nggak kelamaan tuh nungguin teman-teman lainnya. Sam. Ya, Sam. Jadi siapa nih yang gantiin? Ada nggak yang mau bantuin? Mau nggak nih yang jadi sukarelawan volunteer melayani? Coba. Aku doa yuk. Oh, ada Jen udah nyampe rumah? Belum, masih di jalan nih. Doa apa? Biar gantian. Doa apa lagi? Sekalian semuanya, jadi satu orang. Doa persembahan, penutup, syafaat, kelar. Oh, yuk mari kita berdoa yuk. Ya, yuk. Bapak kami bersyukur syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersukacita sekali Tuhan, kami diingatkan tentang firman bagaimana kami harus hidup lebih baik lagi sebelum hari-hari itu terlambat ya Bapak. Ajar kami terus Tuhan untuk kami lebih mengerti arti kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Kohe yang sudah membawakan sharing begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami hari ini belajar lagi Tuhan dan mengingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak berkati seluruh anggota kul ini Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan yang sempurna, usaha pekerjaan yang Kau berkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang kami berikan untuk-Mu Tuhan itu berkenan di hati-Mu ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia
ada di pikiranmu Tuhan, berkati Tuhan, biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan segera mungkin Tuhan untuk berlalu Tuhan, dan kami Tuhan orang-orang di dunia ini Tuhan bisa melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, dan Engkau memberkati usaha pekerjaan Tuhan orang-orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, untuk wakil Tuhan, untuk semua jajarannya Tuhan, Kau berkati dengan kasih-Mu yang melimpah Tuhan. Hidup takut akan Engkau Tuhan ada di dalam hati mereka ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, untuk gembala kami, biarlah kasih dan perkenanan terus ada Tuhan untuk mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Sisle yang hari ini berulang tahun Tuhan, biarlah Engkau memberikan umur yang panjang, kasih dan penyertaan-Mu dan kesehatan-Mu Tuhan ada di dalam Sisle ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan yang luar biasa Tuhan, Kau berkati Tuhan kesehatannya, anak-anaknya, suaminya Tuhan, bahkan pekerjaannya Tuhan. Juga besok Tuhan gembala kami akan berlibur Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai Tuhan hingga sampai di Gili dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun juga Tuhan, dan kembali ke Jakarta Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Merah aku masih di jalan, ya ampun. Jenny. You busy today ya. Thank you Kohen. Ya, makasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Daud, thank you ya hari ini udah pimpin Daud keren, suaranya keren banget. worship leader buat kami. Terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini NTT-nya dari mana? Saya dari Sumba Timur. Wah, Pas banget tuh. dari Waingapu ya? Iya, betul, tepat. Kemarin ke WK Bubak. Oh, Ika Bubak, wah. Yes. Oh. Nanti aku sama Nova mau ke WK Bubak, ya Nov? Iya, kita mau ke sana. Mau lihat anak-anak di sana. Wah, sayangnya saya di Jakarta ya, coba ada di Sumba sudah bisa nih. Nanti Bisa, saya ada video call, nanti kita dari WK Bubak, dadah, Jakarta. Oh. Asik dong ada. sering itu ya, jadi WL ya, suaranya bagus sekali. Bagus, Aduh. keren. Suaranya keren. Luar biasa. Emang kalau orang NTT itu suaranya bagus-bagus, Iya. orang Batak, orang NTT pasti keren ya. Ya, Keren. Manado, waduh, Kasih Indonesia, Kak. love it lah. Wah, karena Tuhan. Oke. Ya Terima udah, kasih. oke. God bless Thank you ya yang all. udah datang nih, Poppy, Rim Tauli, Samuel